out the door. And your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Apalagi kayak ada kontrakan yang banyak anak-anak sekarang tuh nyewa per jam gitu, kayak 1 jam dengan harga murah. Terus juga mereka mau ngapain menurut kalian di tempat kayak gitu? Kalau misalkan kayak kerja kelompok kan gak mungkin ya masuk di sana kerja kelompok. Pasti melakukan kayak tidak layak ya. Terus juga kalau emang kayak gitu perlu diapain kayak gitu orangnya? Tontok gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Melani. Saya di sini sebagai host. Perkenalkan, nama saya Vita Octaviani Sandra sebagai bintang tamu. Perkenalkan, nama saya Dora Madani sebagai bintang tamu. Terima kasih. Terima kasih, selamat menonton. Menurut kalian apa sih kenakalan remaja itu? Menurut saya, kenakalan remaja adalah perilaku negatif yang dilakukan remaja yang melanggar norma dan hukum. Permasalahan ini banyak datangnya dari remaja selain mencari jati diri. Apa sih yang mereka inginkan? Menurut saya ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah perubahan hormon dan emosional yang terjadi selama masa remaja. Selain itu mereka juga sedang kayak masa remaja menuju masa dewasa. Jadi kayak mereka itu kayak mau apapun dicoba gitu. Kalau menurut kalian contoh kenakalan remaja itu menurut kalian apa sih? Contoh kenakalan remaja itu banyak, terutama itu ada merokok, foto, terus pacaran berlebihan, dan yang lain. Oh, amat dekat tuh. Kalau pacaran yang berlebihan itu seperti apa? Seperti melakukan seks bebas. Faktor mereka yang melakukan seperti itu karena apa? Apakah lingkungan, hawa nafsu, pergaulan, atau kurangnya perhatian dari orang tua? Hawa nafsu bisa ya, karena kan kalau misalkan perempuan sama laki-laki itu kayak di tempat yang berduaan itu kan bisa kan terjadi gitu karena sekarang karena lingkungan keluarga juga bisa karena kayak karena kurangnya perhatian dari orang tua. Pergaulan juga bisa. Kalian pernah nggak sih nemuin remaja yang kayak gitu? Terus juga kayak teman, saudara, atau tetangga. Terus pendapat kalian berdua itu kayak gimana sih? Apakah kamu mencontoh dia atau tidak? Kalau untuk mencontoh enggak ya. Enggak. Untuk pandangannya ke dia tuh kayak kasihan kok bisa gitu tuh kayak gitu. Si remaja gitu ya? Iya. Mungkin nasib kedepannya seperti apa? Iya gitu. Oh gitu. Presiden kita sudah melegalkan aborsi, tapi ada apa sih peraturan-peraturannya itu menurut kalian kayak gimana? Peraturan kayak gimana ya, kayak A few moments later. takutnya disalahgunakan juga seperti itu. Terus Itulah ya. Terus juga dampak positif dan negatifnya seperti apa? dampak positifnya itu kan kayak baik ya untuk kayak takutnya korban pelecehan, untuk
A few moments later. untuk mereka yang kayak nggak bersalah. Sedangkan kalau dampak negatif itu kalau misalkan yang emang sengaja mereka ngelakuin itu kan kasihan banget, kan banyak di luar sana yang kayak pengen punya anak gitu loh, susah gitu. Terus juga apa dampak dari pacaran yang berlebihan itu menurut kalian? Kalau menurut saya itu bisa menyebabkan kehamilan di luar pernikahan. Orang tuanya pasti malu, kita juga malu. Pasti malu sih. Udah dicoret dari kamu. Terus juga bisa, apalagi kayak ada kontrakan yang banyak anak-anak sekarang tuh nyewa per jam gitu, kayak 1 jam dengan harga murah. Terus juga mereka mau ngapain menurut kalian di tempat kayak gitu? Kalau misalkan kayak kerja kelompok kan gak mungkin kayak masuk di sana kerja kelompok. Pasti melakukan Ya, pasti melakukan kayak tidak Yang tidak layak ya. Terus juga kalau emang kayak gitu perlu diapain kayak gitu orang kayak gitu? Tontok gak sih? Pesan untuk teman-teman yang pacaran atau diri kalian sendiri gimana? pacaran boleh tapi jangan berlebihan sih. karena bisa menimbulkan kerugian juga buat wanita kan. Karena wanita kan bawa perut ya kan. Kalau laki-laki